يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Allah masih titipkan kesehatan kepada kita bersama. Bapak Ibu, lai sehat sadonya? Alhamdulillah. Sampai malam ini Allah juga masih berikan waktu luang dan kesempatan dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua titipan nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Laban yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama cadiak pandai, para alim kita, para imam kita, para ustadz, para guru, dan semua hadirin kaum muslimin, anak-anak kita. Alhamdulillah 1, 2, 3 masih ada 3 orang tasiso. Kan bahasanya enggak ada tasiso gitu kan. Yang lainnya mah lah tacici. Di mana tacici ya tak sembarang salah pokok tak cici. Karena sekarang kita udah mulai masuk babak penyisihan, bahkan akan masuk babak final lagi. Jadi kalau lah babak penyisihan itu kan lah tak cici itu. Yang menang itu yang nanti sampai kepada babak final. Maka bertahanlah kita selalu agar kita menang di Ramadan kali ini insyaallah. Kajian kita zakatul fitrah ini pas banah waktunya, karena antar lagi kita akan mengakhiri. Mau ndak mau, siap ndak siap, bisa ndak bisa, ataupun namuah ndak namuah, Ramadan akan berpisah dengan kita. Ada pertemuan, ada perpisahan. Itu hukum alam, sunatullah. Itu biasa itu. Yang jelas bagaimana kita mengisinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di zakat fitrah itu, zakat itu artinya suci atau menyucikan, mengeluarkan sebahagian harta kita, harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada fakir miskin atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin, sementara ketentuan zakat itu secara umumnya termasuk zakatul fitrah itu adalah perintah Allah. Di dalam Al-Quran ada ketentuannya itu, khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khuz itu sebenarnya perintah tuh, ambillah. Jadi kalau ada contohnya kan, kalau di kampung-kampung biasanya ada tuh, kalau lah masuk musim panen itu biasanya datang petugas masjid atau petugas zakat, Pak
zakatnya, ambil. Jadi sebenarnya itu boleh. Atau kalau ada kepala daerah yang memotong gaji awak, sebenarnya kan memanglah ukuran zakat, dipangkas, dipotong langsung boleh. Bersyukur sebenarnya tu, lain diambil. Karena zakat itu bahasa yang lainnya termasuk adalah kotoran yang harus dibuang dan kita keluarkan. Karena adalah tutahhirhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, menyucikan mereka, membersihkan harta-harta mereka. Jadi kalau ada harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, kotor, ya berarti makan tabuh juri-uri. Nah, semua itu tu. Mulai dari pucu, daunnya, batangnya, kulitnya, uri-uri, jo tanah-tanahnya makan. Anda boleh. Karena memang Allah menyatakan seperti itu. Dan itu ketentuan dalam Al-Quran. Surah At-Taubah boleh dilihat itu. Khuz min amwalihim sadaqah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syarat wajib zakat ini yang dasar standar biasa saja. Islam, merdeka, milik sendiri. Jadi harta yang dikeluarkan itu adalah milik sendiri, bukan milik bersama, apalagi kalau milik orang lain. Dan kalau zakat mal sampai haul dan nisabnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang tidak berhak menerima zakat. Jadi ternyata memang ada satu orang kaya Balinda tidak berhak menerima zakat itu. Dia harus mengeluarkan zakat. Termasuk keturunan Bani Hashim, keturunan Rasul, tak boleh terima zakat itu. Hamba sahaya tu kalau kini hamba budak tu tak ada itu. Yang ada kini pembantu. Karena sekarang manusia tu dah merdeka. Pembantu ada, pembantu tu keluarkan zakat itu. Jadi hamba saya tak wajib, tak boleh terima zakat. Termasuk orang yang dalam tanggungan kita, tak boleh terima zakat itu. Siapa orang dalam tanggungan awak? Contohnya kan, saya berzakat ke istri, ke bini hamba. Saya berzakat ke ayah dan ibu, orang tua, tak boleh. Karena orang tua, anak, istri, tanggungan kita. Tak boleh terima zakat. Oh tapi itu kalau tak boleh zakat, kebutuhan harian, bukan zakat. Termasuk orang kafir. Jadi orang kafir, walaupun ayah kandung awak, tapi beda agama, tak. Ini ada bilik ketik, ada bilik gedang tu. Jadi ada yang memutuskan hubungan. Kalau beda akidah, beda keyakinan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, waktu pembayaran zakat fitrah, terutama kajian kita zakatul fitrah, awal Ramadan sudah boleh. 1 Ramadan, kalau dulu 1 Ramadan di sini, kalau di Tampai Ambo tu Jumat malam tu lah tarawehan itu. Hari Sabtu tu dah bisa bayar zakat itu. Itu hukum dari segi kebolehan. Kalau wajibnya, andaikan bisu awak rayo, maghrib tadi lah wajib tu. Andaikan bisu. Kalau ada perubahan, bila rayo sikobu, kalau sampai ke Maria. Senin ni Pak ya. Senin rayo berarti hari Ahad maghrib itu sudah wajib sampai khatib naik atas mimbar. Tapi janganlah mau itu benar loh. Lananya ketik kita mimbar baru wasalian Pak, zakat Pak. Tu paniklah panitia dulunya, tidak boleh kayak gitu. Makanya pengurus sering nyinyi yang menyampaikan, Papa ibu-ibu bayarlah zakat lai. Kasih waktu Pak, 3 hari atau 4 hari menjelang hari Lebaran. Kalau tidak kamu akan disalurkan. Nggak numpuk apa kau? Nyo kau dapat langsung terima. Jadi dari segi waktu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memfardukan zakat tersebut, zakat fitrah tersebut min Ramadan, bulan Ramadan, yaitunya ala nas, kepada manusia. Manusia itu sa'in, satu sa' itu ini 2 ini ganggam gadang namanya kok, ganggam gadang itu kan. Min tamarin, dari tamar. Tamar itu makanan pokok itu.
Itunya kurma atau syair atau gandum. Jadi dulu di sono kan makanan orang kan kurma, gandum. Nah, kalau awak siko kan tak makan kurma, makanan dari awak tu. Makan awak bu, bare. Kalau makan bare orang tu lagi bare. Kalau makan barehnya, makan nasi bare itu kan dari nasi itu. Gitu. Ya bu ya. Ala kulli, dari tiap-tiap orang-orang harbin au abdin, merdeka ataupun hamba. Jadi keluarkan, merdeka, dia hamba, keluarkan zakatnya. Min zakarin au untha minal muslimin, dari laki perempuan orang-orang muslim. Itu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang wajibnya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak ada ikhtilaf para ulama bahwa mengeluarkan zakat itu adalah penting. Waktu pembayaran zakat fitrah itu sudah tadi. Jangan membayar zakat fitrah itu sesudah hari raya. Ada bu? Ada enggak? Mungkin ibu indah ada. Ambo pernah ditelepon. Ditelepon dari ibu-ibu. Telepon tu bahasa kampung ambo tu, telepon. Assalamualaikum ya. Salam. Pas saudara Yona. Lah rayu orang di Padang. Lah sekali iru juga. Baik bu. Awak kini sedang di luar. Beliau sedang di luar negeri. Beliau mualaf Chinese itu kan. Kita yang membina beliau. Lupa ya zakat fitrah ya. Wajar doa. Kalau lupa betul tak kena tu bu. Iyo tak kena do. Lai boleh bayar lai ulah bu ya. Lai juga. Lai zakat jo. Ndak juga kan. Oh gitu ya. Yo. Beliau tanya awak jawab. Itu kan. Lai boleh bayar lai. Zakat namanya ndak. Sadaqah min sadaqah. Maka kata Rasul, man adda laha qabla shalah fahuwa zakatul maqbul. Siapa yang membayar zakat fitrah sebelum solat, itulah zakat yang makbul, yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang membayar zakat sesudah solat Idul Fitri, fahiya sadaqah min sadaqah, maka statusnya berubah menjadi sedekah biasa. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu selalu disampaikan dari pengurus, jangan lupa membayar zakat fitrah. Kini bara banyaknya kan Basnas sudah mengeluarkan edaran tu. Ada yang 40, 47 berapa tu? Tingkatannya kan, ada 40, 47, ada 3, 4 sekian gitu kan. Kalau memberikan, kalau ibadah itu berikan yang terbaik. Kalau sampai 7 lagi berarti 50 lah. Lah tu, tak usah minta. Oh, nalabihnya bah sedekah. Ndak kabar kurang tu. Piti 3.000, 4.000 tu tu. Itu caranya. Biarin saja. 40 berikan. 10.000 dah ndak sabar. Gitu. Itu menjadi sedekah jadinya. Ya Bu ya. Jadi itu namanya sekali marangkuh dayuang 2-3 pulau talampau. Gitu. Apalagi kau menurun kan. Sekali mangga soto, mangga sonda, tiba di bawah lah tu mah. Kalau mohon tu dah. Itu tentang masalah jam berapa kau? Ibu-ibu jauh, ambo dekatnya, ambo perbatasan Jawali, Belimbiang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tujuan zakat fitrah membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Jadi membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah tahratan lis-shaimin. Zakat fitrah itu membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Semakin rancak bersih. Ya Bu ya. Yang kedua, memberi makan si miskin, tuhmatal lil musakin. Jadi zakat fitrah itu orientasinya hanya 2, fakir miskin. Kalau zakat mal baru nan salapan tu. Itu dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Yang Taubah 60 itu. Jadi zakat fitrah adalah orientasinya memberi makan fakir miskin. Bapak Ibu,
Kalau menurut pendapat, ini ada pendapat para imam, Imam Syafi'i menyatakan makanan pokok. Makanya tadi itu kurma atau gandum. Kalau makanan pokok awak tinggal di Mentawai ya makan awak sagu. Sagu itu keluar. Kalau seandainya tinggal di Papua makan makanan pokok awak. Nah, kalau awak di Indonesia kan makanan kita kan nasi. Nasi berasal dari beras, maka beras makanan pokok. Makanan pokok. Karena itu adalah makanan yang mengenyangkan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi boleh dengan memakai alat yang sejenisnya. Itulah sering dipakai oleh kita, yaitunya ada yang memakai dengan uang, tapi seharga dengan beras atau makanan pokok tersebut untuk kebutuhan. Kebutuhan beliau itulah terpenuhi makanan pokok. Yang alun-alun ini baju rayo. Penghasilan itu 15.000 sehari. Anak 15 orang. Nyo subur mah. Beliau itu kan KB, keluarga besar. Ya tidak apa-apa, nyo bini nyo kediahnya. Maka untuk pembeli baju anak ada baju abah anak tidak ada untuk makan lain kasih uang. Tapi seharga dengan makanan pokok tadi. Ini menurut Imam Hanafi. Kalau Syafi'i makanan pokok. Jadi kalau ada orang yang berzakat kepada awak, contohnya awak berhak menerima zakat, dia agih beras langsung terima. Karena beliau faham di situ makanan pokok. Ya Bu ya. Kalau ada dikasih uang, ya tidak apa-apa, terima juga. Orientasinya adalah fakir miskin. Fakir miskin, dia dua. Siapa itu fakir, siapa miskin? Fakir tersebut dalam kitab Fathul Gharib, huwallazi la maluhu wala kasbin. Dia itu adalah orang yang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Usaha tidak ada, baga ada penghasilan. Baca duit tak gantung dari pemberian orang. Dia pergi orang makan tu. Dia pergi orang maju tu. Kalau ndak tu fakir. Nyo beda tu. Kadang awak kan acok menggabungkan fakir miskin. Gitu. Yang kedua ada miskin. Siapa miskin itu? Maqadara ala malin, ada usaha, ada penghasilan, tak cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Bukan kredit oto. Makan. Itu contoh tadi. Penghasilan 15.000 sehari, anak ini duit 5 orang lo. Bini berempek lo. Contoh. Gitu. Beliau kan hobi poligami gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka itu kasih. Bapak Ibu hati-hati panitia atau yang akan memberikan zakat. Lihat, kadang ada orang iko fakir atau miskin, tapi beliau tak mau memperlihatkan kemiskinannya. Rasul nyatakan kayak gitu. Ya Ali, ya bagikan ini zakat. Bagi semua khalifah semua. Sudah ya Rasulullah. Aduh lebih apa bilang. Cari balik. Lihat mana orang-orang yang tidak mau memperlihatkan kemiskinannya. Dia butuh. Kayak tadi itu contohnya. Beliau kerja susah. Mohon maaf, kalau bahasa kampung ambo namanya manji upah sawah orang. Mangakeh dulu baru makan. Semua itu itu bahasanya gitu kan. Kasih. Beliau tidak mau memperlihatkan kemiskinannya. Tidak mau minta-minta gitu. Makanya kadang-kadang memang ada orang yang tidak mau minta surat ke kantor lurah itu, surat miskin. Memang ada tidak namu gitu kan. Karena bertambahlah angka kemiskinan di kelurahan tuh gitu kan. Contoh, maaf kalau ada staf lurah gitu kan. Ya, jadi kalau ada yang miskin, berikan. Itu hak dia. Walaupun yang tidak minta. Ingat itu, walaupun yang tidak minta. Makanya biasanya kalau biasanya kan mau zakat itu cari saja. Kalau langsung ke masjid, ke musola silakan, tidak apa-apa.
Tapi kalau ada yang nampak dia awak yang lebih pantas, berhak, itu bagus. Langsung. Biasanya kalau ambo jo keluarga itu langsung itu. Utamakan yang qarib. Bapak Ibu, halo. Lawangan tua. Yang qarib. Ini perintah Allah. Qarib yang dekat. Baru kerabat. Nah, itu teknisnya tuh. Kerabat itu gak jarak. Contohnya kan ada dusana awak yang payah duitnya. Payah duitnya. Kalau awak agian karena lain, kurang senyok dia. Awak dah putus hubungan tu. Makanya qarib. Zakat itu termasuk menguatkan kembali ukhuwah. Itu hebatnya zakat tu. Makanya di zaman-zaman khalifah dulu, di zaman-zaman pemerintahan Islam awal-awal dulu, termasuk dalam situ Umar bin Abdul Aziz, mencari orang tua menerima zakat sih susah. Begitu. Kenapa? Zakat itu memang diperankan dengan baik. Ikulah payah awak dia memasukkan proposal untuk dai dong gitu kan. Panjang lah cerita dulu, contoh gitu kan. Padahal itu hak dia itu, hak anak itu, hak untuk apalah gitu kan. Jadi fakir, miskin. Gitu. Itu orientasinya. Kalau langsung boleh, kalau tidak bisa awak langsung boleh melalui masjid, musola silakan, boleh. Tetapi afdolnya panitia bukan itu ya, bukan pengurus zakat ya, bukan amil namanya itu ya. Kalau yang zakat fitrah ini panitia. Yang amil itu memang petugas khusus itu, ditanam oleh negara itu. Jadi panitia kalau memanglah ada zakat dewa langsung berikan kepada yang berhak. Nyot dojo sebagian tampik bagi tunggulu sudah rayo. Padahal ini untuk kebutuhan rayo deh. Itulah merasa itu cuma jalan rayo lah. Bilo lah zakat kau beri bagian dia. Pariwunya dah merasok dong. Gitu. Jadi jangan ditahan-tahan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu syarat diterimanya ibadah seseorang hamba Ramadan itu adalah termasuk menentunya adalah zakat fitrah. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas samawati wal ard. Ramadan seseorang itu tergantung antara langit dan bumi hatta yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi makanya diingat selalu deh pengurus jangan sampai lupa membayar zakat fitrah. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira gambarannya tentang zakat fitrah. Dari segi hukumnya sudah jelas, ketentuannya sudah, ini perintah Allah, kapan bayarnya sudah, kapan akhirnya sudah, kemudian siapa yang berhak menerima sudah, dan mudah-mudahan ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon doa. Boleh minta doa Pak Ibu? Biasanya ambo membawa asisten, membawa anak taruh gitu. Kini anak ambo yang nomor 2, dia sedang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ijabah. Anak yang besar yang sering bawa kemari dulu itu dia sekarang sudah berada di Mesir, di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Desember ke Patang Barengke. Jadi sayang dia tidak bisa ikut hari ini yang nomor 3 karena dia juga turun safari Ramadan. Mohon doanya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dititipkan anak oleh Allah dan istri. Istri saya alhamdulillah perempuan Bu. Baguslah Ibu, serius. Dan istri saya 4 Bu. Anaknya tak kaji Bu mah. Istri saya 4, anaknya 3 laki-laki, 1 perempuan. Ke-4-4-nya alhamdulillah dari star pondok pesantren. Jadi senang dan banggalah Bapak Ibu masuk anak ke pondok pesantren. Apalagi Pak Wali Kota dan termasuk Pak Kapolda, zero balap liar, zero narkoba, zero ini. Bagus itu. Makanya anak-anak awak seorang berdua. Ambo khawatir kau lah terjaring lah di luar. Ya, jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, jangan panitia ini salahkan lah. Oh pesantren tidak sukses, tidak berhasil gitu. Anak itu bukan anak panitia.
anak ayah jo mandehe. Kan aneh kok ada balap liar, kadang tak masuk di akal begitu. Balap liar kok ada, yang membeli Honda tu sia. Kan ayah ama untuk anak nyobawa balap liar ya tanya mati kan. Baik, demikian saja. Tersinggung andai karena ia talentuang dekat turun. Sepertinya saya satu kali di sini. Mohon maaf. Saya atas nama pribadi dan keluarga Irman Tanjuang. Taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Ila liqa' fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib